Haleluya, haleluya. Pagi ini saya mau menyampaikan satu perenungan buat saudara. Dari mana asalnya kehidupan? Ayat yang saya baca dari Yohanes 6 ayat yang ke-63 berbunyi demikian, Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dalam ayat yang barusan kita baca, banyak kebenaran yang terungkap. Hidup adalah masalah spiritual. Hidup bukan sekedar peristiwa biologis yang dimulai dengan pembuahan dan diakhiri dengan kematian atau detak jantung terakhir. Daging mempresentasikan ekspresi biologis kehidupan yang bersifat fana, rapuh, dan sementara. Ketika Yesus berkata bahwa daging tidak berguna, Ia sedang berbicara tentang ketidakmampuan daging untuk menghasilkan kehidupan yang sejati dalam arti rohani. Kehidupan kekal atau kehidupan Tuhan tidak dapat dihasilkan oleh daging yang fana. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan kehidupan seperti itu, yaitu kehidupan kekal. Yesus kemudian menyatakan bahwa perkataannya adalah roh dan karenanya hidup. Yohanes menyebut Yesus sebagai firman kehidupan. 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Paulus berbicara tentang firman kehidupan. Filipi 2 ayat 16. Seorang malaikat Tuhan memerintahkan para rasul untuk pergi dan beritakanlah firman hidup ini. Kisah Rasul pasal 5 ayat 20. Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terdapat dalam Injil Yohanes 5 ayat 24. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia, mengucapkan kata-kata yang adalah roh dan hidup. Semua yang menerima perkataan dan mempercayai perkataan Yesus berpindah dari kematian kepada kehidupan. Kehidupan kekal dimulai saat ada pembuahan secara rohani dari firman Allah di dalam hati manusia. Jadi ketika firman disampaikan, hati Anda percaya, di situ terjadi pembuahan. Kehidupan kekal dimulai di situ. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa penting untuk terus mendengarkan firman-Nya? Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kehidupan sejati dipahami oleh firman Tuhan dan dipelihara oleh firman Tuhan. Jika kita tidak mendengarkan Tuhan, kita tergelincir kembali ke dalam kehidupan daging yang tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari dengarkan baik-baik. Engkau butuh firman kehidupan, yaitu firman Allah setiap hari. Sebab firman Tuhan berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Apa yang mati dalam kehidupan saudara, engkau yang sudah lahir baru, yang engkau perlukan adalah firman kehidupan. Terima renungan setiap pagi yang saya sampaikan, yang saya bacakan. Ketika Anda mempercayai bahwa apa yang saya beritakan ini adalah Injil Yesus Kristus, apa yang mati dalam kehidupanmu akan menjadi hidup. Sebab firman Allah adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus memberkati.